Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya asli itu Sudi Cahyono. Nah, untuk sekarang ini, untuk hari-hari ini, detik-detik ini punya usaha. Usahanya namanya itu gedug goreng khas Sokaraja. Nah, gedug goreng khas Sokaraja ini memiliki beberapa rasa lah. Nah, ada rasa gula Jawa dan lain-lain. Kalau brand atau merek atau nama yang ada pada gedug goreng saya ini adalah Sari Rasa, tapi yang di bawahnya ada tulisan Mas Cahyono. Nah, kemudian tentunya tanya, kenapa sih udah jenggoten pakainya emas bukan Mbah? Nah, itu karena dulu orang-orang itu ketika saya datang ke toko, ketika lagi marketing itu ditanya, Mas kok sing ganteng temen dagang gedok ngono lho. Seperti itu. Nah, kemudian nah, kenapa kan tadi ditanyakan, kenapa itu pakai besek ini ya, enggak pakai apa namanya, pakai box, kemudian pakai mika, karena ini untuk menjaga ciri khas daripada makanan tradisional Sokaraja, yaitu harus pakai besek ini. Kalau bikin gedug ini sebenarnya loh, kalau bikin gedugnya itu udah lama. Sejak kapan? Ya, sekitar sejak tahun 2002 lah. Bikin gedug saya 2002. Ya. Tapi saya itu mulai jualan, maksudnya dalam arti mulai mandiri, mulai bikin sendiri, nggak ngambil sama orang maksudnya. Nah, itu mulai tahun 2015. Saya itu bikin, punya pabrik, punya mesin, punya tenaga. Itu tahun 2015. Kalau tahun kesana sebelumnya itu ngambil, istilahnya menghandle lah. Jadi apa namanya ya? Jadi marketing. Kalau kenapa saya itu seneng dengan gedug, terinspirasi saya itu harus jualan gedug, harus dagang gedug, harus produk gedug. Itu ya istilahnya manusiawi. Manusiawi dalam artian apa? Bahwa gedug itu untungnya itu Masya Allah amat sangat menjanjikan kayak gitu loh. Contohnya kita itu bikin bolehnya 3.500 ya. Apa berarti? Budin singkongnya itu 3.500, kemudian gulanya itu 14.000 ditambah 3,5 berapa? Itu kan cuma 17,5. Kita jual 32.000. Itu. Yang jadi menginginkan untuk dagang gedug, untuk bikin gedug. Dan cuman masalah ini memang ada istilahnya apa ya? Sejarah. Nggak ada pedagang gedug itu yang bikin loh, bukan yang ngambil. Kalau nggak ada kecelakaan itu nggak ada pedagang gedug itu miskin sih, semuanya udah kaya kayak gitu. Kalau pedagangnya sendiri gimana? Kalau pedagangnya sendiri ya nggak seperti juragannya seperti itu loh, nggak Tapi seperti untung. untungnya sama, tapi lebih banyak juragannya tetap kayak gitu. Ya itu untuk beli bahan budin, gula, udah jalan. Mesinnya? Kalau mesinnya itu di luar itu. Kayak gitu. Kalau modal yang untuk jalan, bukan barang matinya itu segitu udah jalan.
kita punya uang 3 juta, sudah punya mesin, udah bisa produk. Kalau nggak ada mesin, ini dikerjakan sama yang punya mesin. Satu gilingannya itu 15.000. Jadi kita bawa budin, kita bawa gula ke sana, kemudian datang ke rumah sudah jadi adonan, itu 15.000 bayar. Kayak gitu. Oke. Kan lagi ngawali ke caranya gede kan pertama kali ngawalinnya ini. Oh, kalau mengawalinya itu ceritanya itu lucu. Lucu ngawalinya itu kayak gini. Ketika tahun 2000 pas, 2000 pas, itu punya temen dari Semarang. Nah, dari Semarang itu namanya Rahmat. Nah, itu cari gedung ke Sukaraja, karena di sana kan banyak gedung Sukaraja asli. Kemudian ke sana kita itu ngambil gedungnya, kita dagangkan di bis. Tapi bungkusnya mika, istilahnya itu diasongkan. Satu mikanya itu isinya segini, 8 gini loh. 8 biji kita masukkan mika, tata jadi 8. Pada waktu itu belinya itu 175 per mika. 175 per mika. Kita jual di bis itu 1.000. Berarti kalau satu item, satu mika itu punya untung 825. Kalau pagi loh, itu bisa habis sekitar 400 mika. Nah, kita dagang di bis itu kayak gitu awalnya, tapi setelah kita itu dagang di bis, kemudian hari demi hari, kelihatannya itu risih, kayak gitu. Risihnya udah jenggoten, dagangnya di bis, naruhnya kan di pangkuan orang kayak gini loh, tak. Nah, sebelumnya kan biasa di bis, permisi Bu, kami ini dari Sukaraja mengenalkan makanan khas asli Sukaraja yang tentunya makanan ini sudah nyampe ke Jepang. Panjenengan semuanya orang Banjar belum pernah makan. Jadi ini kesempatan yang terbaik ya. Ketemu dengan saya, silakan dicicipi, dirasakan, harganya nggak mahal, cuman satu mikanya 1.000. Kayak gitu. Kemudian setelah di kadang-kadang nggak ngapak, nggak enak. Iya. Ya, nuwun sewu ngapunten Bu, niki kula saking Sukaraja agep adol kethuk. Nah, kethuk kuwi digawe sekok telo. Wong Jepang wis pada ngrasakna, jenengan wong Banjar wong tah ngrasakna seumur-umur urip, dadi siki kudu tuku. Nah, dibagi sampai ke belakang kemudian ditarik 1.000. Nah, setelah ditarik kan ada yang nggak beli, tetaplah ada yang nggak beli. Kemudian ya terima kasih kepada Anda yang sudah beli, mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan. Yang belum punya jodoh cepat dapat jodoh, yang belum punya pekerjaan cepat dapat pekerjaan di bis pada waktu itu. Dan kemudian bagi Anda yang tidak beli, memang Anda dijadikan untuk jadi orang yang pelit, masa uang 1.000 nggak beli. Kayak gitu tak. Itu sukanya, apa dukanya atau menariknya itu? Menariknya kayak gitu. Sehingga mereka, mas inilah saya belilah, masa 1.000 dia kan uang pelit tuh kayak. Beli kayak gitu lah. Enggak sehari. Jadi kalau pagi itu baru subuh ya, baru subuh itu berangkat, nyegat bis yang dari Jakarta, nyegat loh, nyegat itu jam 8 selesai. Kadang-kadang minimal itu pada waktu tahun 2000 itu 400 bungkus habis. Kalau nggak berangkat pagi itu sore itu nyegat bis dari Banjarnegara, itu ini dari Mandiraja, kan ada agen besar, kemudian ngikut bisnya itu, kemudian nyampe ke Kelampok. Nah, nyampe ke Kelampok, kemudian nyampe ke
biasa nyampe ke alun-alun Banyumas, kemudian nyampe ke alun-alun Banyumas, kemudian pulang ke sini sudah habis. Itu awal mula dagang getuk. Nah kemudian hari demi hari kan tadi udah dikatakan risih, akhirnya kita itu balik. Kita itu cobalah, kita itu nawarkan ke toko, ya. Kemudian nawarkan toko, kemudian di toko disambut baik, oh ya mau mas kalau dititipi. Kemudian ngambil ke Sokaraja, kemudian hari ini nggak ngambil, kemudian buat kayak gitu. Itu awal mulanya. Awal mulanya kepengin itu karena untungnya seperti itu. Untungnya gede. Kayak gitu. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 وإن الفخر يملأني لأني على يدك تعلمت المعنى. Ya, untuk cara bikin geduk goreng ini itu kan ada dua macam. Dua macam maksudnya dengan bebekan, satu dengan bebekan, istilahnya dengan tumpang. Yang kedua itu dengan mesin, muletnya dengan mesin. Itu loh. Kemudian tahap membuatnya pertama ya, satu itu memang milih budin yang bagus. Ini nggak sembarang budin. Enggak sembarang budin. Nah, budin yang bagus untuk bikin geduk ini adalah budin Wonosobo. Kalau budin lokal Banyumas Sokaraja itu enggak, kurang efektif lah. Nggak bisa. Lampung pun nggak bisa, Pemalang pun itu kurang bagus. Apalagi budin lokal-lokal sini, itu lebih nggak bagus. Kenapa itu? Memang kadar airnya itu terlalu tinggi. Kalau kadar airnya tinggi, dipadukan dengan gula, akhirnya banyak. Digoreng itu susah. Kalau digoreng susah, itu nggak bisa mendodol kayak gini. Nah, kayak gitu. Kemudian tahapannya buat itu satu tadi udah dikatakan, cara memilih budin. Kemudian yang berikutnya cara memilih gula. Bisa diambil itu gula yang kuning mas, dibuka. Nah, gula yang kuning. Nah, gula yang kuning dengan gula yang hitam, dan gulanya itu kalau bisa, nah, ya, kalau bisa itu gulanya yang super well apa ya. Nah, super bagus. Nah, gula yang di gula super. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan gula bahasanya itu gula super ini loh. Bagus. Posisinya kuning. Nah, kalau gulanya kuning kayak gini, nanti jadinya pun geduknya kuning. Nah, nggak hitam. Lah, kenapa kadang-kadang para pembeli itu di toko kok itu ada geduk kok hitam sekali. Nah, hitam sekali itu gulanya yang untuk bikin itu hitam kayak gini. Nah, hitam kan ini. Lah, cuman ada perbedaan selisih harga. Kalau yang ini untuk hari ini paling-paling 12.000. Nah, kalau yang ini yang super itu 14.000. Selisihnya itu 2.000. Itu pemilihan gula dan pemilihan budin. Kemudian kalau itu
sudah dipilih gula dan sudah dipilih budin, ya kebiasaan ya itu dikupas. Nah, manual bisa. iya, pakai peso dikupas, pakai peso, kemudian setelah dikupas pakai peso itu ditimbang. Nah, satu bebekan atau satu gilingan kalau yang pakai mesin itu paling itu 20 kilo. Nah, 20 kilo. Kemudian gulanya itu 15 kilo. Jadi 20 banding 15 kilo. Nah, itu loh udah mentok, sudah budinnya sudah dipilih, gulanya dipilih, kemudian sudah ditimbang, gulanya juga ditimbang, kemudian itu dikukus, bahasa Banyumasnya digodok lah. Iya, dikukus. Kalau dikukus itu biasanya kalau dikukus itu pakai sangkangan. Kalau itu digodok, direbus, iya di dalam air. Tapi ini kalau geduk itu yang direbus, dikukus. Nah, ya, dikukus. Ya, dikukus. Nah, setelah dikukus, udah mateng, itu dikukus, nah, kemudian diangkat. Nah, diangkat. Setelah diangkat, ini kan ada tungku. Bahasa Banyumas itu pawon. Nah, ini ada tungku. Nah, ini yang depan, ini contoh, ini depan untuk ngukus, ya. Yang belakang ini untuk ngebus gula. Kayak gitu loh. Jadi depan mateng, belakang mateng. Ini singkongnya mateng, kemudian belakang gulanya mateng. Iya, dicairin, dimasukkan ke situ. Nah, itu cair, dudek sebagaimana tadi dilihat, dudek sampai naik ke atas, betul-betul masak. Iya, budinya pun betul-betul masak. Nah, setelah masak, kemudian keduanya diangkat, ditaruh di tempat, nah, ditaruh di tempat, kemudian dipilih. Bahasa Banyumasnya ke oyode lah ya. Diambil oyotnya, dipisah-pisahkan oyot dengan yang bagus, kemudian setelah selesai, kemudian istilahnya dilanting. Nah, dilanting, dimasukkan mesin lantingan itu, kemudian kan keluar tulah lantingan itu. Nah, biar bagus itu lantingannya itu 2 kali, lebih bagus lagi 3 kali, ya lebih halus itu 3 kali, dan itu hasilnya itu Masya Allah lebih bagus kalau sampai lebih dari 2 kali. Nah, kemudian kalau yang pakai mesin itu kan, kalau yang dibebek ya sudah tinggal dibebek saja kayak gini. Tapi itu lebih capek. Kalau 1 kintal itu bisa dikerjakan kalau dibebek loh, ditumbuk itu bisa 4 orang 1 kintal, jam 12 itu baru selesai. Tapi kalau pakai mesin 2 kintal 1 orang, kalau lagi bagus bolehnya jam 12 sudah selesai. Itu loh, itu cara pembuatannya. Cara pembuatannya sampai di itu selesai. Kayak gitu. Kemudian setelah dibuat, dimasukkan ke bokor, ke bak itu loh yang hitam itu ditaruh dulu. Istilahnya bahasa sini diendon apa ya Mas? Dindon. Diinepna. Itu supaya kakal. Itu ya bisa 1 minggu, bisa 10 hari, bisa juga setengah bulan. Nggak akan tumbuh jamur. Kayak gitu. Setelah itu ditumplek, dirajang. ولكني دعوت الله دوما ولا زال الدعاء على لساني أن يجزيك في الدنيا عطاء ودار الخلد في روض الجنان بأن يجزيك في Ya nggak bisa lah, nggak bisa. Nanti kalau modelnya kayak gitu ya, kalau langsung digoreng itu kayak itu jadinya kayak penganten, nempel terus loh, nggak mau ginggang loh. Nah, pengantin baru kan maunya nempel terus, nggak mau ginggang. Kalau ada ini kan nempel kayak gini jadi. Berarti nggak mungkin nempel ya? Nggak mungkin. Oh, berarti kalau yang nempel itu berarti Langsung, iya langsung digoreng.
Setelah tadi masuk mendonan, kemudian dimasukkan ke meja, dirajang, tek 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 dirajang. Nah setelah dirajangnya kan itu pakai tepung biar nggak lengket, pakai tepung. Kemudian setelah itu udah dirajang, diayak, dirik loh. Setelah dirik, kemudian kita ngejeri bukan tepung, ngejeri toh, ngadoni tepung yang encer, tepung beras lah, nggak ada campuran yang lain. Kemudian untuk menggoreng, Waalaikumsalam, untuk menggoreng geduknya itu, nah, untuk goreng geduknya. Lah tepungnya itu cuman campurannya satu aja, pakai vanili tok, nggak ada yang lain, nggak ada bumbu-bumbu yang lain, itu nggak ada, cuman air, tepung, pakai vanili. Lengannya sudah siap goreng, maksudnya banyak, sudah umum dan sebagainya, itu baru kita masukkan. Kemudian kalau sudah masuk di kayak goreng mendon, nah. Mas kan kadang-kadang lihat mendon itu kayak gitu, gorengnya persis kayak mendon itu loh. Setelah itu kelihatan sudah bisa mengangkat di permukaan minyak, kita sorok. Nah, setelah kita sorok ya, kita tiriskan di tempat. Nah, setelah kita tiriskan di tempat, tinggal sudah jadi geduk ini. Nah, kalau sudah kayak gini ya mau dimakan monggo. Nah, kalau saya kan jelas dijual. Nah, dijual. Nah, kalau rasa yang ada itu 4 macam. Masukin rasanya itu gimana? Oh, masukin rasanya ke geduknya itu ya tinggal ketika lagi digiling itu, ya, lagi digiling itu dimasukkan, ya mau rasa nangka, apa rasa durian, apa rasa coklat, tinggal dimasukkan aja ya kulek. ودعواتي وودي وامتناني وأنت مثل مدرسة وإني أبيت عن التخرج ما أتاني معلمة غدوت اليوم لكن بذورك في فؤادي كل آني تذكرني بما أحسنت فيها وما أغدقت فيها من حناني وأذكر من جميلك كل خير عساني أن أوفيه عساني. Ini spesiesnya itu variasi, ada yang seperempat kilo. Harganya kalau seperempat itu mulai mahal, 10.000. Iya, 10.000. Ada yang jual 15, ada. Iya, di pasaran 15, iya. Kemudian ada kalau yang setengah kilo, ada yang jual 20.000, juga ada yang jual 15.000. Itu tergantung tokonya. Lah untuk pembikinan geduk ini, kalau pagi, bidang pagi ya, yang ngocet lah istilahnya, yang ngupas itu ada 8 orang. Nah, mereka itu, iya pakai peso. Mereka itu ngupas, mereka itu tenaga, cuman nyari itu limbahnya. Kalau kulit singkong itu dipakai untuk makan kambing, itu jadinya bagus sekali. Ya, kambingnya lemu, bersih, bekitel dan sebagainya. Itu loh, itu karyawan ngocetnya. Kemudian karyawan bikinnya, wong ini bikinnya pakai mesin. Kalau hari-hari biasa 1 orang, hari biasa. Tapi kalau hari-hari rame, tanggal merah, kemudian tahun baru, liburan, lebaran, itu yang bikin itu 6 orang. Kemudian yang bikin, kemudian yang goreng itu 1 orang. Kemudian yang rajang 1 orang. Yang kirim ke toko-toko itu 3 orang. Kalau lebihnya geduk goreng Mas Cahyono itu cuma 1 aja. Jadi kalau lagi sepi dan rame, resepnya itu nggak berubah. Kayak gitu. Kadang-kadang kan, iya, stabil manusia. Dimana saja kalau lagi rame ya nggak cuma dagang geduk tok,
dagang sate pun kalau lagi rame itu irisannya kecil. Kalau lagi sepi itu agak gede, tapi ini tetap kayak gitu loh. Lebihnya iya, dijamin insya Allah kayak gitu. Ada berapa varian gedung? Kalau geduknya ini ada 4 rasa. Satu itu original maksudnya rasa gula Jawa murni. Kemudian yang kedua itu rasa duren. Yang ketiga itu rasa coklat. Yang keempat itu rasa nangka. Itu rasa-rasa alami semua ya, bahannya alami semuanya. Kalau bahannya itu jujur aja, pakainya itu esen. Kalau harga jualnya di konsumen itu variasi. Kalau yang umum di konsumen per kilonya, umum maksudnya bukan di pinggir jalan raya itu, umum di sini itu 20.000. Nah, kalau yang di pinggir jalan raya itu 40, 35 kayak gitu. آداب حتى تقلدنا الفضائل كالجمان لك حب تعاظم في جناني وتقدير على مر الزمان لك إيمان إخلاصي وشكري ودعواتي وردي وامتناني لك حب تعاظم في جناني وتقدير على مر الزمان لك إيمان إخلاصي الله 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 Sebenarnya nggak ada kendala sama sekali. Pemasarannya ya cuma satu. Nah, kita titip di toko. Nah, ada toko di pinggir jalan, kita tembusin, Bu, mau jualan gedung goreng? Ya mau. Nah, ya sudah kita titip. Kita kasih lemarinya, etalasenya, kita kasih timbangan. Nah, sudah kayak gitu. Di pinggir jalan sudah, dari saya segini, ibu silakan mau jual berapa, kayak gitu. Itu pemasaran. Kalau pemasaran secara pemasaran nggak ada kendala apa-apa, cuma nanti yang jadi kendala pada waktu pembayaran. Kata-kata toko kon bayar bebah. Yang ngatasi kendala itu ya jangan sampai lebih dari 1 nota. Kita kan tendang bola, titip. Nah, titip Bu, ini kalau hari biasa 20 kilo. Nah, nanti kalau sudah habis tokonya sana 20 kan SMS atau telepon. Nah, telepon, Mas ini gedungnya habis, kemudian antar. Kemudian dibayar. Kalau dibayar ya seneng. Kalau nggak dibayar loyo. Nah, seperti itu. Kayak gitu kendalanya, nggak ada yang lain. Cuman masih ada satu link pemasaran yang rata-rata produksi gedung goreng itu nggak mampu nembus linknya, kayak gitu masih, dan itu amat sangat menjanjikan. Ya karena pada males nggak mau membuka situsnya, nggak mau mengawali lah istilahnya. Itu kan di Banyumas atau di mana tempat kan ada yang namanya SMK. Istilahnya SMEA loh. SMEA itu kan ada jurusan manajemen penjualan. Nah, rata-rata dari mereka itu yang dijual kan sekitar Unilever, Indomarko, Sampo, Pepsodent, mie. Nah, sementara kalau kita itu mau mengangkat, nembusi guru penjualannya, ini Pak ada makanan asli tradisional gedung goreng Toraja. Ini amat sangat bagus, baik dari untungnya dan rasanya dan sebagainya. Coba sementara ini kan anak-anak PP-nya kan pakai seputar Unilever dan Indomarko. Nah, kita masukkan gedung goreng ini. Nah, kalau sekelas itu ada 50 siswa, kalau siswa itu bawa 4 kilo, berarti kan 50 kali 4 berapa? 2 kintal.
Sekintal apa 2 kintal? 2 sekintal kan. Kalau sekintal, sekilonya itu punya untung 5.000, berarti kan kali 1 kintal. Kayak gitu. Berapa SMK di Banyumas, di Jawa Tengah lah, itu berapa? Itu akan muter terus tiap hari. Nah, ini situs ini yang belum ada yang mengawali. Nah, kayak gitu. Vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. Kalau mendapatkan gedung goreng seperti ini, itu enggak begitu. Kalau punya Mas Nasional Mas. Iya, nggak begitu pusing. Di Facebook kayaknya ada. Apa itu? Ya, itu gedung goreng Mas Cahyono. Di internet. Sudah, kemudian di label-label ini kemudian kalau ada orang beli jatuh ada nomor teleponnya tertera di sini. Nomor teleponnya 081391326345. Jadi kalau orang mau jadi ini atau jadi Agen ya gitu. itu amat sangat bisa mau jadi agen. Tinggal menghubungi itu kalau di daerah yang belum ada malahan bisnis yang amat sangat menjanjikan. Karena ngambilnya dari pabrik itu murah sih. Murah ngambilnya, cuman 14.000 mentah. Nah, kayak gitu. Tahan berapa lama ini? Kalau yang sudah digoreng itu sih tahan lama sekali, 15 hari. Begitu digoreng, ditaruh, 15 hari enggak muncul jamur. Tapi cuman yang jadi masalah enggak sampai sehari sudah habis. Contohnya, Mas dari sini bawa 1 besek ini, nanti nyampe ke rumah sudah barang gratis langsung habis kayak gitu. Jadi nggak sampai itu. Kemudian kalau yang mentah yang ditandon itu sampai 1 bulan nggak ada masalah. 1 bulan ada jamurnya dilap, kemudian dirajang, digoreng, nggak ada masalah. Itu kalau resepnya betul. Tapi kalau resepnya gulanya peongan, bukan gula asli dan sebagainya, ya nggak bisa. Kalau alamat gedung goreng Mas Cahyono asli pabriknya itu di Banyumas. Di Banyumas itu di desa Pasinggangan, itu dusunnya 5, nah, RT-nya 1, RW-nya 7. Kayak gitu. Itu mudah dicari. Begitu dari rumah sakit Banyumas ke barat sekitar 4 kilo nyampe. तेरी छावर करता है तू बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu Allah.